Cleveland Clinic adalah pusat pendidikan dokter spesialis dari berbagai keahlian yang bersifat nirlaba. Institusi kedokteran ini mengintegrasikan perawatan klinis dan rumah sakit dengan penelitian dan pendidikan dokter. Cleveland Clinic bermula dari sebuah praktek bersama para dokter spesialis pada tahun 1921 yang kemudian berkembang menjadi rumah sakit dan institusi pendidikan kedokteran yang modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang, karena subscribe itu sangat membantu kami dalam pengembangan channel ini ke depannya. Apa itu vertigo? Vertigo adalah sensasi bahwa lingkungan di sekitar Anda berputar-putar. Itu bisa membuat Anda merasa pusing dan kehilangan keseimbangan. Vertigo bukanlah penyakit. Sebaliknya, itu adalah gejala dari berbagai kondisi. Apakah ada berbagai jenis vertigo? Ada dua jenis utama vertigo. Vertigo perifer, ini terjadi ketika ada masalah dengan telinga bagian dalam. Vertigo sentral, ini terjadi ketika ada masalah dengan otak. Penyebabnya bisa termasuk infeksi, tumor otak, cedera otak traumatis, atau stroke. Vertigo menyebabkan pusing dan membuat Anda merasa seperti berputar, padahal kenyataannya tidak. Kondisi ini dapat terjadi karena berbagai alasan. Namun, penyebab paling umum adalah masalah pada telinga bagian dalam Anda. Apakah yang harus saya ketahui tentang vertigo dibandingkan dengan pusing? Pusing dan vertigo dianggap sebagai masalah keseimbangan, namun kedua gejalanya berbeda. Pusing adalah perasaan tidak seimbang secara keseluruhan, sedangkan vertigo, Anda memiliki sensasi bahwa Anda bergerak atau lingkungan Anda berputar. Siapa yang bisa terkena vertigo? Serangan vertigo dapat terjadi pada usia berapapun, tetapi lebih sering terjadi pada orang di atas 65 tahun. Wanita agak lebih mungkin mengalami vertigo daripada pria. Beberapa orang mengalami vertigo sebagai efek samping dari kehamilan. Seberapa umumkah vertigo? Vertigo adalah masalah umum. Hampir 40% orang Amerika mengalami vertigo setidaknya sekali selama hidup mereka. Berapa lama vertigo berlangsung? Rata-rata serangan vertigo berlangsung beberapa detik hingga beberapa menit. Namun, dalam kasus yang parah, orang dapat mengalami vertigo selama berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan. Seperti apa rasanya vertigo? Banyak orang merasakan vertigo seperti ketika sedang mabuk perjalanan. Itu membuat Anda merasa seperti berputar, bergoyang, atau miring. Perasaan tidak seimbang dapat memburuk ketika Anda berdiri, berjalan, mengubah posisi, atau menggerakkan kepala Anda. Apakah vertigo merupakan kondisi yang serius? Vertigo bisa menakutkan, tetapi kondisinya sendiri tidak dianggap serius. Namun, vertigo dapat dikaitkan dengan kondisi kesehatan lain yang berpotensi serius. Itu sebabnya Anda harus memberitahu penyedia layanan kesehatan jika Anda mengalami serangan vertigo berulang atau berkepanjangan. Apakah vertigo turun-temurun? Meskipun vertigo tidak turun-temurun, itu bisa menjadi gejala dari berbagai kondisi. Beberapa di antaranya diturunkan dalam keluarga. Oleh karena itu, serangan vertigo yang sering dapat melibatkan faktor genetik. Apa yang bisa memicu vertigo? Sejumlah sindrom atau kondisi yang dapat menyebabkan vertigo termasuk vertigo posisi paroksimal jinak atau benign paroxysmal positional vertigo (PPV),
Penyebab paling umum dari vertigo, BPPV, biasanya dipicu oleh perubahan posisi kepala Anda. Orang dengan BPPV sering mengalami vertigo saat berbaring, duduk, atau membalikkan badan di tempat tidur. Penyakit menir. Kondisi ini menyebabkan cairan menumpuk di dalam telinga yang menyebabkan serangan vertigo. Penyakit menir juga dapat disertai dengan tinnitus atau telinga berdering, gangguan pendengaran yang berfluktuasi, atau perasaan penuh di telinga. Labirinitis. Jika labirin telinga bagian dalam radang atau terinfeksi, itu disebut labirinitis. Labirin telinga menampung saraf vestibulokoklear yang mengirimkan informasi ke otak mengenai suara, posisi, dan gerakan kepala. Orang dengan labirinitis sering mengalami sakit kepala, sakit telinga, perubahan penglihatan, tinnitus, atau gangguan pendengaran. Neuritis vestibular. Peradangan saraf vestibular ini dapat menyebabkan vertigo. Neuritis vestibular mirip dengan labirinitis, tetapi tidak mengubah pendengaran Anda. Orang dengan kondisi ini mungkin mengalami vertigo dan mual atau penglihatan kabur. Kolesteatoma. Infeksi telinga berulang dapat menyebabkan pertumbuhan kulit non-kanker berkembang di telinga tengah. Kondisi ini disebut sebagai kolesteatoma dan dapat menyebabkan pusing, vertigo, dan gangguan pendengaran. Apalagi penyebab vertigo? Ada faktor lain yang dapat menyebabkan serangan vertigo. Berikut adalah beberapa penyebab vertigo yang umum. Sakit kepala migrain, obat-obatan tertentu, stroke, aritmia, diabetes, cedera kepala, istirahat di tempat tidur yang lama, herpes zoster di atau dekat telinga, operasi telinga, fistula perilimfatik, ketika cairan telinga bagian dalam bocor ke telinga tengah, hiperventilasi, tekanan darah rendah atau hipotensi ortostatik, suatu kondisi di mana tekanan darah Anda menurun saat Anda berdiri, ataksia atau kelemahan otot, sipilis, osteosklerosis, yaitu masalah pertumbuhan tulang yang memengaruhi telinga tengah, penyakit otak, sklerosis multiple atau MS, dan neuroma akustik. Apakah vertigo terkait migrain? Banyak orang yang memiliki migrain juga mengalami vertigo selama episode. Vertigo dapat terjadi sebelum timbulnya sakit kepala, selama sakit kepala, atau paling sering selama periode bebas sakit kepala. Namun perlu dicatat bahwa beberapa orang mengalami vertigo sebagai gejala migrain utama mereka alih-alih sakit kepala. Bisakah stres menyebabkan vertigo? Stres itu sendiri tidak menyebabkan vertigo, tetapi dapat menyebabkan disfungsi telinga bagian dalam. Hal ini dapat menyebabkan serangan vertigo pada beberapa orang. Sekitar 5% orang dewasa Amerika mengalami vertigo ketika mereka cemas atau stres. Apa saja gejala vertigo yang umum? Seperti disebutkan di atas, vertigo adalah gejala dari berbagai kondisi. Namun, vertigo juga dapat terjadi dalam kombinasi dengan gejala lain, termasuk mual dan muntah, masalah keseimbangan, tinnitus atau suara berdenging, sakit kepala, mabuk, perasaan penuh di telinga, nistagmus, di mana mata bergerak dari sisi ke sisi tak terkendali. Bagaimana vertigo didiagnosis? Penyedia layanan Anda akan melakukan pemeriksaan fisik dan mengajukan pertanyaan tentang gejala Anda. Mereka mungkin juga merekomendasikan satu atau lebih tes untuk memastikan diagnosis Anda. Tes apa yang akan dilakukan untuk mendiagnosis vertigo? Vertigo dapat didiagnosis dengan tes yang dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan Anda. Ini mungkin termasuk tes Fukuda-Unterberger. Anda akan diminta untuk berbaris di tempat selama 30 detik dengan mata tertutup.
Jika Anda memutar atau bersandar ke satu sisi, itu berarti Anda memiliki masalah dengan labirin telinga bagian dalam Anda. Ini bisa menyebabkan vertigo. Tes Romberg. Untuk penilaian ini, Anda dapat diminta untuk menutup mata sambil berdiri dengan kedua kaki rapat dan tangan ke samping. Jika Anda merasa tidak seimbang atau goyah, itu bisa berarti Anda memiliki masalah dengan sistem saraf pusat Anda. Tes impuls kepala. Untuk tes ini, penyedia Anda akan dengan lembut menggerakkan kepala Anda ke setiap sisi saat Anda fokus pada target yang tidak bergerak. Misalnya titik di dinding atau hidung penyedia Anda. Dokter akan memeriksa untuk melihat bagaimana sistem keseimbangan telinga bagian dalam bekerja untuk membantu mengontrol gerakan mata Anda saat kepala Anda bergerak. Baterai uji vestibular. Ini mencakup beberapa tes berbeda untuk membantu mengidentifikasi masalah telinga bagian dalam. Kacamata dipasang di atas mata untuk memantau respon gerakan mata saat menggerakkan mata mengikuti target, menggerakkan kepala dan tubuh, dan bahkan setelah air hangat dan dingin dimasukkan ke dalam saluran telinga. Selain tes yang diuraikan di atas, penyedia layanan Anda dapat meminta radiografi. Ini mungkin termasuk pemindaian CT atau computed tomography, pencitraan resonansi magnetik atau MRI. Apakah vertigo akan hilang dengan sendirinya? Vertigo hilang dengan sendirinya dalam banyak kasus. Namun ada beberapa perawatan yang berhasil mengatasi vertigo. Apa saja pengobatan vertigo yang umum? Perawatan vertigo yang tepat untuk Anda tergantung pada beberapa faktor, termasuk akar penyebabnya. Beberapa perawatan vertigo yang paling terkenal meliputi pengobatan. Mengobati penyebab vertigo Anda dapat membantu meringankan gejala. Misalnya, jika vertigo adalah produk sampingan dari infeksi, penyedia layanan kesehatan Anda dapat meresepkan antibiotik. Steroid dapat membantu mengurangi peradangan. Ada juga obat untuk meredakan gejala vertigo lainnya seperti mual atau mabuk perjalanan. Rehabilitasi vestibular. Jika vertigo adalah akibat dari masalah telinga bagian dalam, jenis terapi fisik ini dapat membantu mengurangi gejala Anda. Rehabilitasi vestibular membantu memperkuat indera Anda yang lain sehingga dapat mengimbangi episode vertigo. Canalid Repositioning Procedure atau CRP. BPPV, manuver reposisi canalid membantu memindahkan endapan kalsium ke ruang telinga bagian dalam di mana mereka akan diserap oleh tubuh Anda. Pembedahan. Ketika vertigo disebabkan oleh masalah mendasar yang serius seperti tumor otak atau cedera leher, pembedahan mungkin diperlukan. Apakah ada pengobatan rumahan untuk vertigo? Tidak ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa vertigo dapat diobati dengan terapi alternatif. Namun, beberapa orang mengkonsumsi suplemen herbal untuk meredakan gejalanya. Obat vertigo herbal yang populer saat ini: kunyit, ginkgo biloba, cabai rawit, akar jahe, gongjindan. Pastikan untuk berbicara dengan penyedia layanan kesehatan Anda sebelum menambahkan suplemen herbal apapun ke dalam diet Anda. Mereka dapat membantu Anda dengan aman memasukkannya ke dalam regimen Anda. Bagaimana cara menghentikan serangan vertigo? Ada beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk mengurangi resiko vertigo. Ini termasuk meluangkan waktu ekstra untuk berdiri, memutar kepala, atau melakukan gerakan pemicu lainnya. Tidur dengan kepala ditinggikan di atas 2 bantal. Duduk segera setelah Anda merasa pusing. Berjongkok bukannya membungkuk untuk mengambil sesuatu. Atau kapan saya harus menemui dokter? Jika vertigo menjadi parah atau berulang, inilah saatnya untuk menghubungi penyedia layanan kesehatan Anda. Mungkin ada kondisi kesehatan mendasar yang menyebabkan gejala tersebut.
Apakah vertigo dan pusing termasuk gejala COVID-19? Ya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala neurologis termasuk pusing dan vertigo. Catatan dari klinik Cleveland. Vertigo bisa datang tiba-tiba tanpa peringatan. Meskipun serangan vertigo bisa terasa menakutkan, mereka sering hilang dengan cepat. Jika Anda mengalami vertigo yang parah atau berkepanjangan, gejala Anda dapat dikaitkan dengan kondisi medis lain. Penyedia layanan kesehatan Anda dapat membantu Anda mengidentifikasi akar penyebab vertigo dan menentukan pilihan perawatan yang disesuaikan untuk membantu Anda kembali ke kehidupan normal. Demikian jawaban atas sekitar 20 lebih pertanyaan yang diajukan ke Cleveland Clinic. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Salam.